Assalamualaikum anak-anakku yang solih dan solehah. Kali ini Bu Tina akan menyampaikan masih di tema 4 subtema 2 ya, dengan muatan bahasa Indonesia. Inti cerita dalam buku sastra. Kita ingat kembali ya, buku sastra adalah buku yang berisi cerita atau imajinasi seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan, misalnya dongeng, pantun, atau cerita, atau puisi. Nah, unsur-unsur dalam cerita atau unsur intrinsik istilahnya. Di situ ada tema, kemudian tokoh utama dan pendukung, kemudian ada watak atau sikap dari tokohnya, ada latar ya, latar tempat, waktu dan suasana, kemudian ada alur dan amanat atau pesan moral. Nah, dalam sebuah cerita kita dapat mengetahui siapa tokohnya, bagaimana peristiwanya, dan inti ceritanya. Nah, ini kita harus membaca tentang Pak Kadir di halaman 25 dari buku Bu Pena 4B. Nah, silakan kalian baca sendiri. Nah, dari cerita tersebut didapatkan tokoh. Di situ ada Pak Kadir ya, tokoh utama, dan para petani sebagai tokoh pendukung. Kemudian peristiwa yang terjadi di situ adalah terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Nah, inti ceritanya Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama, namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, ini kalian perlu mencoba menemukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita dari cuplikan cerita lainnya. Nah, menentukan pesan moral atau amanat dari suatu cerita. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat atau ada di dalam suatu cerita itu dengan membaca ceritanya dengan cermat, kemudian mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dengan bahasa sendiri. Contohnya kalimat kesimpulan ya, berbaktilah kepada orang tua dalam keadaan susah atau senang. Kerja keras akan membuahkan hasil, berjuanglah dengan pantang menyerah. Atau contoh amanat lain adalah jagalah persahabatan agar kita tidak lupa diri atau sombong. Itu adalah contoh-contoh amanat. Nah, kemudian menyampaikan dan memberikan pendapat ya. Ketika menyampaikan pendapat tentang suatu cerita, itu ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, memahami tema cerita. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nah, kalau kita memberikan pendapat pribadi tentang moral, nah, pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini kalian bisa mencari cerita, kemudian menemukan ya, menuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Nah, sekian ya materi bahasa Indonesia kali ini. Nah, silakan kalian mempelajari kembali dan mengerjakan tugas yang ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.